Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Iman dan seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati akhinal kiram Ustaz yang mengimami kita salat subuh tadi. Juga kawan saya Mas Pendi yang sudah menghubungi saya sehingga dapat silaturahim pada pagi hari ini. Singkatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang insyaallah diberkahi, dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di waktu subuh yang berkah ini, di waktu fajar, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surah Al-Fajr dengan firman-Nya, wal fajri, aku bersumpah demi fajar. Kenapa Allah menggunakan sumpah dengan waktu fajar? Ternyata kalau kita lihat, memang waktu subuh, waktu fajar ini tidak sama dengan waktu zuhur, tidak sama dengan waktu asar, maghrib, bahkan isya. Mengapa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, bahwasanya waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi subuh kita ini disaksikan oleh malaikat. Hanya saja kita tak melihatnya. Untuk menguji keimanan kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudara-saudara rahimakumullah, mungkin kawan-kawan belum tidur ya. Kalau saya panjang-panjang nanti khawatirnya tinggal sebatang kara saya bicara. Ya, yang lain pada bismikallahumma ahya wa amut. Aku pun belum tidur sampai hari ini. Ya. Dari Depok, dari Cakung, dari wali kota Eramas tadi berangkat ke Beji, Depok, ya. Alhamdulillah, perkiraan estimasi perjalanan 1,7 dan kesininya pun penuh perjuangan. Kenapa penuh perjuangan? Aku, assalamualaikum warahmatullahi, Mas Pendi, aku ini sudah di luar, saya bilang. Ini portal nih ditutup nih, tidak ada jalan masuk. Lama aku telepon sampai 11 panggilan. Ternyata dalam hatiku ini kayaknya ini lagi tidur nih. Ya, lagi menuju alam gaib ini kayaknya dalam hati saya. Alhamdulillah, saya bersabar menunggu. Mungkin inilah Lailatul Qadar, saya harus bersabar dalam hatiku. Mudah-mudahan kesabaranku ini seperti orang bersabar melebihi 1000 bulan kesabarannya. Hampir setengah jam aku duduk di pinggir jalan tuh. Tapi alhamdulillah, ya begitulah nasib jadi ustadz itu begitu. Ya, kalau dulu Nabi dilempar sampai tanggal giginya, sampai akhirnya penunggung Akhbasyain, penunggu dua gunung itu menawarkan, hai Muhammad, jika engkau ingin aku angkat dua gunung ini, saya timpakan kepada orang-orang Taif itu. Jangan, kata beliau, jangan. Ya, alhamdulillah saya tidak sampai dilempar lah, paling cuman gerimis-gerimis saja tadi, khawatir. Mas Pendi, ini hujan nih, assalamualaikum, saya bilang. Tidak ada pun jawaban sama sekali. Ya Allah, dalam hatiku merana sekali hatiku. Alhamdulillah, ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang bangunin itu. Oh. Mungkin kaget lihat panggilan tak terjawab 11 kali ya Mas Tendi. Alhamdulillah. Biasanya kayak saya kalau udah begini nanti sekitar jam 8 tidur. Alhamdulillah, start tidur jam 8, bangun zuhur. Masya Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, saya tadi dibisiki oleh akhirnya Mas Pendi, Ustadz, temanya apa tadi temanya? Meraih kemenangan selepas Ramadan. Ya.
Jadi Ramadan ini, saudara-saudara rahimakumullah, adalah bulan yang Allah sediakan. Dari 12 bulan dalam Islam, Allah sediakan satu bulan, bulan suci Ramadan. Ramadan itu bulan Allah Subhanahu wa taala menterbiah kita. Allah mendidik kita. Mendidik kejujuran kita. Mendidik untuk menundukkan hawa nafsu kita. Mendidik kita untuk ibadah. Mendidik kita untuk berbagi. Punya rasa kepekaan sosial. Mendidik kita untuk apa? Jangan ngomong yang tak baik karena itu dapat membatalkan pahala puasa. Semua kita dididik di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, malam ini kita ibadah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selepas Ramadan, ini yang terpenting sebenarnya. Selepas Ramadan ini kira-kira bagaimana nasib seluruh nilai-nilai yang pernah kita perjuangkan selama Ramadan? Bagaimana nasibnya? Selepas Ramadan, maka tibalah bulan Syawal. Kapan Syawalnya ini? Tanggal 1 Syawal kapan? Hari apa? Sabtu atau Jumat? Gak bisa Sabtu atau Jumat. Pokoknya kapan tuh kira-kira? Nunggu sidang isbat. Muhammadiyah Jumat. Masjid Darul Iman? Pemerintah. Pemerintah. Pokoknya 1 Syawal dah, ya. Pokoknya mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Wasliyah, mau pemerintah, pokoknya pasti kita sepakat. Wajib kita sepakat bahwa kita akan menghentikan puasa jika tanggal 1 Syawal. Satu, itu kesepakatan kita tuh. Yang kedua, pasti kita akan menunaikan salat Idul Fitri itu pada tanggal 1 Syawal. Itu kesepakatan kita. Yang ketiga, kesepakatan kita nih, mau apa aja warna benderanya, mau apa aja organisasinya, pasti kita akan mulai puasa 6 Syawal itu setelah tiba tanggal 2 Syawal. Sepakat kan? Ya. Dan yang keempat, kesepakatan kita pasti kita akan puasa full sebulan penuh selama bulan suci Ramadan. Itu kesepakatan kita. Ya, kalau ada perbedaan dikit ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, indikator Ramadan yang kita perjuangkan hari ini dari tanggal 1 sampai berakhirnya Ramadan, indikator bahwa Ramadan ini insya Allah menjadi keberkahan dalam hidup kita. Apa indikatornya? Tentu selepas Ramadan. Amal saleh itu, keberkahan itu artinya apa? Barakah artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Jadi kalau Ramadan kali ini adalah menjadi Ramadan yang berkah dalam hidup kita, maka tentu akan terjadi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan selepas Ramadan. Maka selepas Ramadan itu ada namanya Syawal. Syawal itu dari kata syala yashulu, syaulah. Syaulah itu artinya apa? Syala. Bisa dibuka kamus, ketik syala yashulu dari kata syawala. Apa itu artinya? Naik, meningkat. Itu artinya Syawal. Syawal artinya meningkat. Maka bulan peningkatan amal kebajikan. Apa yang kita sudah bangun di bulan suci Ramadan ini, maka akan terlihat kesuksesan itu selepas Ramadan. Apa indikasinya? Sederhananya begini, saya akan sampaikan kurang lebih 3 lah. Ada 3 indikator bahwa Ramadan kita ini menjadi berkah buat kita. 1, Ramadan itu, Syawal itu adalah bulan disunnahkannya menikah. Ini mohon maaf ini karena banyak yang jomblo di sini mungkin, ya. Bulan disunnahkannya menikah. Ada dalilnya enggak? Sunnah menikah baina Syawalain, di antara 2 Syawal, Idul Fitri dan Idul Adha. Sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Muslim, tazawwajani Rasulullah fi Syawal wa banabi fi Syawal. Kata Aisyah bahwa aku dinikahi oleh Nabi SAW di bulan Syawal dan membangun rumah tangga bersamaku di bulan Syawal. Ini penting ini. Mohon maaf buat yang masih jomblo.
Ya. Oh, ternyata jomblo ya. Jomblo, jangan sampai jomblo sejati ya. Ya. Mudah-mudahan yang jomblo ini, yang semua kawan-kawan yang masih jomblo, yang alhamdulillah masih bertahan dan bersabar dengan kejombloannya, mudah-mudahan kesabaran dengan kejombloannya ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka kesabarannya menderita dalam keadaan jomblo ini insyaallah melebihi daripada kesabaran 1000 bulan insyaallah. Ya. Karena Syawal ini penting kita menikah. Ya, ini buat yang masih jomblo. Kalau yang sudah menikah ya udah menikah, alhamdulillah. Jangan menikah lagi. Kecuali memang diminta sama istrinya. Ya. Kalau diminta ya terserah bapak-bapak lah. Oh, Lailatul Qadar bilangnya. Ya. Jadi yang masih jomblo ini salah satu indikasinya Ramadannya jadi berkah itu insyaallah menikah di bulan Syawal. Ya. Karena mohon maaf ya, ada satu ungkapan itu dari saya, ungkapan itu ya, bahwa sebahagia-bahagianya yang masih jomblo, sebahagia-bahagia orang kalau dia masih jomblo, itu adalah penderitaan terbesar orang yang sudah menikah. Atau rasalah yang jomblo nih. Ya. Dan semenderita-menderitanya orang yang sudah menikah, itulah kebahagiaan yang paling besar buat yang masih jomblo. Ya. Kok demikian? Sebahagia-bahagia mereka tidur sendiri, makan sendiri, hujan-hujanan sendiri. Kalau udah nikah, sesusah-susahnya tidur berdua, makan bersama-sama, mandi bersama-sama. Ini mohon maaf ya. Jadi satu penting ini menikah. Nabi SAW sampaikan, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, wahai para jomblo, man istata'a minkumul ba'ah, kalau kalian telah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, hendaklah menikah. Hendaklah menikah. Fa in lam tastati', kalau kau tak mampu, apa kata Nabi? Fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah berpuasa. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo kita doakan insyaallah di waktu yang berkah mendapatkan jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini satu. Mohon maaf ini jomblo aja dibahas dari tadi. Insyaallah kita pindah ke bahasan yang kedua. Yang kedua, bahwa meraih kemenangan selepas Ramadan. Yang kedua ini salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Di Ramadan kita jaga salat. Jangan sampai masbuk. Jangan sampai masbuk. Sekali 2 kali masbuk gak apa-apa. Tapi kalau tiap hari masbuk, itu namanya masbuker. Ya. Jangan tiap hari masbuk. Kelolosan sekali 2 kali gak jadi masalah. Nabi pun pernah pernah Allah Subhanahu wa taala kasih Nabi SAW bangun sampai terbit matahari. Tapi itu menjadi hukum buat kita supaya kita tetap sholat. Maksudnya Nabi sudah terbit matahari tetap menyuruh Bilal mengumandangkan azan, kemudian salat sunat subuh, kemudian menunaikan salat subuh. Itu jadi hukum buat kita. Bedalah lolosnya Nabi dengan kita ini beda. Kalau kita ya mungkin karena main lato-lato, kebanyakan main lato-lato, atau mungkin yang ibu-ibu kebanyakan nonton Suara Hati Istri dan lain sebagainya. Jadi pertama, yang kedua adalah jaga salat berjamaah 5 waktu di masjid. Jaga salat, jaga salat, jaga salat. Kalau salat kita jaga, mari kita lihat dalam kitab Targhib wa Tarhib ditulis oleh Hafiz Al-Munziri, seorang ulama ahli hadis, menghafal lebih daripada 200.000 hadis. Hafiz Al-Munziri membawakan satu riwayat tentang bagaimana keutamaan salat di situ. Man hafadha 'ala salawatil khams, barang siapa yang senantiasa menjaga betul salat 5 waktu, akramahullahu taala bi khamsi khisalin. Allah akan kasih dia 5 sesuatu yang sangat mulia. Allah akan kasih dia 5 perkara, 5 kemuliaan. Allah akan memberikan dia kemuliaan. Kemuliaan pertama, orang yang jaga salat
yurfa'u anhu dhiqul 'aishi, akan diangkat baginya kesusahan-kesusahan hidup, kesempitan hidupnya diangkat, masalah-masalahnya diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pelik, masalah besar Allah kecilkan. Sebesar apapun masalah itu, pasti Allah kasih jalan keluar. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang itu jaga salat, yurfa'u anhu dhiqul 'aishi, akan diangkat baginya kesempitan hidupnya. Semua masalah akan terselesaikan dengan barakah kita menjaga salat 5 waktu. Kita sujud kepada Allah 5 kali sehari semalam, dengan barakah sujud dan ruku kita itu, dengan barakah salat berjamaah 5 waktu itu, maka semua kesusahan kita akan dihilangkan, akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang tak punya masalah. Pasti semua punya masalah. Macam-macam masalahnya, macam-macam kekhawatirannya. Yang udah menikah, mohon maaf, yang udah nikah, lama menikah, belum punya anak, khawatir. Jaga aja salat, insyaallah. Jaga salat, jaga salat, insyaallah dikasih anak. Dalam buku 30 tahun menanti buah hati, ditulis oleh Ahmad Jamiluddin, saya nulis. Saya tulis sekitar 3 tahun yang lalu. Ada judul buku 30 tahun menanti buah hati. Saya bercerita di situ di antara orang-orang yang sudah lama menikah. Ada orang datang ke saya, Ustadz, ini saya sudah 5 tahun menikah, lebih 5 tahun Ustadz. Sudah menikah 5 tahun. Yang datang nih pakai anting, pakai kalung, ya, pakai anting, pakai kalung. Sudah 5 tahun menikah. Istriku pun minta, kalau kakak mau nikah, nikah aja lagi, nggak apa-apa. Masya Allah. Bahkan istriku Ustadz dipanggil di kampung Ibu Mandul, namanya di kampung ya, banyak omong. Kadang-kadang sebagian orang kampung tuh, ya lihat aja di sinetron tuh, kalau datang penjual sayur, ayo sudah satu orang yang ngomong, nanti se-RT se-RW itu tahu. Jadi dia bilang begitu, udah lama saya menikah, jadi kira-kira apa solusinya Ustadz? Saya bilang, pertama, ungkapan pertama saya, bang, lepasin kalung, lepas anting, nggak usah pakai anting, nggak boleh, kita laki-laki, saya bilang. Jangan pakai kalung, saya bilang. Lepas kalungnya, lepas antingnya. Dan saya minta ke abang, mulai hari ini, saya bilang, berani nggak berjanji sama Allah Subhanahu Wa Taala jaga salat 5 waktu? Berani nggak janji sama Allah jaga salat 5 waktu? Insya Allah, kalau saudara jaga salat 5 waktu, Allah akan kasih nanti anak, saya bilang. Apa hajat anda akan diselesaikan oleh Allah, apa masalah anda akan dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup nggak? Sanggup Ustaz, yang penting saya punya anak. Sanggup Ustaz, yang penting saya punya anak. Boleh nggak, saya bilang, ditambah dengan salat tahajud 40 malam, saya bilang. 40 malam tahajud, bisa nggak? Pokoknya Ustaz, yang penting saya bisa dapat anak, yang penting istri saya bisa hamil Ustaz. Insya Allah saya akan lakukan. Oke, alhamdulillah. Janji ya sama Allah ya, ya. Tidak usah janji sama saya. Kalau saya, mana saya tahu antum sholat mau enggak, saya bilang. Antum tahajud mau enggak, saya enggak tahu, saya bilang. Tapi antum janji sama Allah, insya Allah Allah akan kasih jalan keluar. Masya Allah, apa yang terjadi? Wallahi, sebelum 40 hari istrinya mual-mual. Sebelum 40 hari istrinya mual-mual, dia datang ke saya, ketuk pintu saya, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya, siapa nih kok semangat betul? Ustaz, tes pack Ustaz, hamil Ustaz, positif Ustaz. Dia bawa tes pack ke rumah, positif Ustaz, sebelum 40 hari. Masya Allah, tabarakallah. Makanya Nabi SAW menyatakan bahwa siapa saja yang menjaga salat, maka yurfa'u anhu dhiqul 'aishi, semua kesusahan hidupnya Allah yang beresin, Allah yang selesaikan. Kadang-kadang kita tahu, tapi kadang-kadang orang kurang yakin. Kadang-kadang kita tahu, ini Nabi bilang nih, kita tahu, tapi kadang-kadang kita kurang yakin. Ada orang yakin, cuman kadang-kadang actionnya juga kurang. Dia yakin, tapi salat berjamaahnya
Bahkan sholat zuhurnya 2:30, nanti sholat asarnya jam 5. Padahal dia tahu dengan sholat itu semua masalahnya Allah akan selesaikan. Nah, maka kita ingin menjadi orang yang yakin dan action. Jadi yang pertama, jaga salat. Yang kedua, jaga salat. Dan barakah dari salat itu, seluruh masalah hidup kita akan terurai. Yang kedua, kalau orang jaga salat, kata Nabi, wa yurfa'u anhu adzabul qabri. Azab kubur diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah azab kubur. Dia tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Orang kalau jaga salat. Nah, kita nggak tahu nih besok masih hidup apa enggak. Yang jelas kalau kita meninggal hari ini, paling tidak nanti sebelum asar kita sudah masuk di yang kubur. Ya, kita nggak tahu umur ini sampai mana. Yang ngomong mati, yang di depan saya mati juga, ibu-ibu yang di belakang mati juga, semua kita mati. Dan kita nggak tahu sampai kapan umur kita. Dan kalau kita sudah mati, ya sudah, nggak boleh bawa handphone, nggak bisa lagi ngecat WA, Facebook, YouTube, nggak bisa. Sebatang kara, gelap gulita, hanya 5 meter kita dikemudikan di situ. Secinta apapun keluarga kita, dia hanya sampai di atas pusaran kubur itu. Sebanyak apapun harta bendanya, tak ada berguna sama sekali. Setinggi apapun pangkat dan jabatannya, semua innalillahi wa inna ilaihi raji'un diganti dengan almarhum. Kalau orang jaga salat, yurfa'u anhu dhiqul adzabul qabr, akan diangkat baginya siksa kubur. Masyaallah, tabarakallah. Jangan khawatir, pokoknya jaga aja salat. Salat itu tiangnya agama. Jaga aja salat, pasti berubah hidup. Jaga salat, pasti jernih pikiran kita. Jaga salat, pasti lapang hati kita. Rasakan saja, buktikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti cepat atau lambat saja pilihannya, pasti apapun masalahnya akan selesai. Kapanpun kita meninggal dunia, azab kubur itu diangkat. Kita akan dibebaskan. Allah akan angkat segala macam bentuk siksa dan fitnah kubur. Kita percaya dengan Nabi SAW, dan kita percaya ada kehidupan setelah kematian, dan kita percaya bahwa kita ini yakin, seyakin-yakinnya kita di dunia ini nggak kekal. Tanya aja pikiran kita hari ini, tanya pada diri kita, apakah saya akan hidup selama-lamanya? Tentu kita jawab enggak, pasti kita akan mati. Apakah besok saya masih hidup? Kita nggak bisa jawab masih hidup apa enggak. Maka kalau orang dia jaga salat, wajib yurfa'u anhu adzabul qabri, azab kubur itu diangkat. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir. Masa Nabi bohong? Masa Rasulullah bohongin kita? Enggak lah, enggak mungkin Rasulullah berbohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tak ada yang disampaikan oleh Nabi SAW kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dunia selesai, kubur selesai. Bayangkan, itulah salat mampu menyelesaikan dua persoalan. Persoalan dunia, persoalan akhirat. Persoalan dan kesusahan dunianya Allah akan tolong. Persoalan dalam kuburnya Allah akan selesaikan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yurfa'u anhu dhiqul 'aishi, yurfa'u anhu 'adzabul qabri. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang kalau jaga salat, wa yamurru 'ala sirat kal barqil khatib, dia akan melewati sirat, ada satu jembatan, bawahnya jahanam. Berapa lama menuju perjalanan itu? 3.500 tahun, disebutkan dalam kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi. Kalau Ibnu siapa? Ibnu Taimiyah, subhanallah, Ibnu Taimiyah atau Ibnu Jauzi, kitabnya Ar-Ruh. Kalau Imam Al-Qurtubi yang paling fenomenal membahas tentang kehidupan akhirat itu namanya Tazkirah. Di situ disebutkan bahwa perjalanan jarak tempuh untuk mencapai surga, ada jembatan di situ, kalau jatuh itu jahanam. Nauzubillah min dzalik. 3.500 tahun lamanya. 3.500 tahun. Bayangkan.
betapa lamanya dan betapa mengerikannya jembatan itu. Ada yang merangkak, ada yang tertatih-tatih, ada yang jatuh, ada yang keinjek, ada yang seperti orang lari-lari kecil, ada orang larinya kencang, ada seperti angin yang bertiup kencang, ada bagaikan burung yang terbang. Tapi ada yang paling super hebat, super kencang. Seperti apa kencangnya? Kal barqil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang menjaga salat 5 waktu. Masya Allah. Dunianya dimudahkan, dalam kuburnya Allah selesaikan masalah azab kubur. Akhiratnya, Masya Allah, akhiratnya pun Allah selesaikan. Maka Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Maka yang kedua yang harus kita jaga selepas Ramadan ini adalah jaga salat 5 waktu. Sampai kapanpun, sesibuk apapun kita, jangan sampai kita melalaikan salat. Salat 5 waktu. Kalau nggak bisa salat qobliyah ba'diyah, minimal target kita jangan masbuk. Harus punya target. Target saya Ramadan ini, kemarin-marin mungkin bolong-bolong ada masbuknya. Akhir Ramadan ini berazam, bertekadlah, rencanakanlah sekuat hati, saya tidak akan masbuk. Alhamdulillah, saya bukan apa-apa, saya hanya cerita nikmat Allah dan saya senang menceritakan nikmat itu. Padahal saya lemah. Alhamdulillah, selama Ramadan ini sampai hari ini tidak ada saya masbuk. Bukan untuk bangga-bangga, enggak. Bukan untuk menunjukkan saya amal saya baik, enggak. Iya, enggak sama sekali. Tapi ya alhamdulillah kita berusaha. Walaupun mungkin jauh khusyuknya, tapi minimal sebagai seorang hamba kita berusaha untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan salat 5 waktu, jangan masbuk. Syukur alhamdulillah kalau misalnya tidak masbuk, apalagi bisa ditambah dengan qabliyah dan ba'diyah. Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini tadi sudah menunaikan salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar kata Nabi, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih utama dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Masyaallah, tabarakallah. Yang ketiga, selepas Ramadan ini yang wajib kita jaga, karena itulah indikasi kita meraih kemenangan di Ramadan itu, meraih keberkahan di bulan Ramadan, indikasinya selepas Ramadan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amalkan sunnah selepas Ramadan. Ada anjuran khusus selepas Ramadan dari Nabi SAW. Apa itu? Menunaikan puasa sunnah. Puasa apa? Syawal. Dalam hadis Nabi SAW, man sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana ka siyamid dahr. Siapa saja yang melanjutkan puasa Ramadan, siapa yang puasa Ramadan lalu dia lanjutkan puasa itu dengan 6 hari di bulan Syawal, maka kana ka siyamid dahr. Orang itu setara pahalanya dengan orang berpuasa selama 1 tahun full. Masya Allah. Tentu kita nggak bisa setahun full, nggak mungkin, nggak sanggup kita puasa, apalagi pengantin baru. Lari lagi ke jomblo, apalagi pengantin baru. Makanya orang-orang tua dulu bilang nggak boleh nikah di bulan suci Ramadan. Sebenarnya bukan nggak boleh, boleh, cuman dikhawatirkan yang namanya pengantin baru. Khawatir jangan-jangan di siang hari kejebak, jangan-jangan di siang hari nggak tahan. Iya, dulu ada sahabat datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, dengan penyesalan dia datang kepada Nabi. Ada apa kata Nabi? Ya Rasulullah, aku menggauli istriku ya Rasulullah. Kata Nabi, sudah kalau begitu kau bayar kafarah. Apa kafarahnya? Kau puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, sebulan saja sudah saya seperti ini kondisinya, nggak mampu saya Rasulullah. Sebulan aja sudah begini ya Rasulullah, gimana kalau 2 bulan? Ya udah kalau gitu kamu merdekakan hamba.
Ya Rasulullah, aku orang miskin, tidak mampu aku merdekakan hamba. Ya udah kalau begitu kau kasih orang makan 60 fakir miskin. Ya Rasulullah, aku ini orang miskin ya Rasulullah. Ya, gimana aku mau kasih orang makan 60 orang fakir miskin? Kalau begitu kata Nabi, ambil sekeranjang kurma, udah ini sekeranjang kurma kau bagi-bagi kepada orang-orang miskin yang ada di kampungmu. Ya Rasulullah, rasa-rasanya di kota Madinah ini enggak ada orang yang lebih miskin daripada aku ya Rasulullah. Masya Allah. Apa kata Nabi? Ya udah, kau makan nih sama keluargamu nih. Masya Allah, begitulah Islam, luar biasa Islam itu. Jadi sekali lagi, Ramadan satu di bulan suci Ramadan, indikasi keberkahan kemenangan kita di bulan Ramadan itu adalah selepas Ramadan. Satu tandanya, menikahlah kalau memang sudah mampu menikah, sunnah menikah di bulan Syawal. Yang kedua, jaga salat 5 waktu sampai akhir hayat. Jangan sampai meninggalkan salat 5 waktu. Kalau nggak bisa qobliyah ba'diyah, minimal jaga berjamaahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak masbuk. Kemudian yang ketiga apa? Tunaikan sunnah Nabi selepas Ramadan, yaitu menunaikan puasa Syawal. Itulah 3 yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, kawan-kawan mau sharing, ya boleh bertanya. Tafadhal. Silakan kepada jemaah yang ingin menyampaikan satu atau 2 pertanyaan. Ada perempuan yang bertanya? Ada. Tafadhal. Betul. Oke. Nama dan dari majelis taklim mana, Pak? Oke. Pak Tata, oke, silakan. Oke. Di sini kan belum. Jadi hukum puasanya gimana tuh? Kalau misalnya sudah Id di sini belum. Hukumnya gimana? Oke, menyangkut perbedaan penentuan 1 Syawal ya. Ya. Jadi memang sudah menjadi fakta di Indonesia Raya sudah itu. Kadang-kadang terjadi perbedaan antara yang menggunakan hisab dan ru'yatul hilal. Ya. Kalau menurut hisab, ya, kan ini udah pasti hisab. 20 tahun yang akan datang sudah ketahuan kalau pakai hisab. Hisab itu ada landasannya enggak? Hisab itu ada landasannya ilmu, dan itu salah satu cara menentukan juga waktu 1 Syawal, termasuk juga salat 5 waktu, kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, itu pakai hisab. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Ya. Ilmu falak namanya, pakai hisab. Tapi kadang-kadang berbeda dengan imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah, bukan ruqyah ya. Kalau ruqyah artinya ruqyah. Ada orang kerasukan, dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ruqyah itu pakai qaf. Kalau ini ru'yah, melihat hilal, ru'yatul hilal. Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena kamu melihat hilal, dan berhenti berpuasa karena melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum fakammilu 'iddata sya'bana 30. Jika terjadi mendung sehingga tak tampak hilal, maka sempurnakan jumlah menjadi 30. Ya. Jadi dua-duanya dibenarkan oleh hukum agama, yang hisab maupun ru'yatul hilal. Seandainya terjadi perbedaan, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang nggak benar itu, dulu beberapa waktu yang lalu di televisi muncul ada sekelompok orang berjubah hitam semuanya. Mereka lebih dulu 3 hari puasanya daripada kita kaum muslimin. Lebih dulu 3 hari idnya daripada kita kaum muslimin yang ada di Indonesia. Pakai apa menentukan Idul Fitrinya? Pakai wangsit.
Ini nggak ada kalau pakai wangsit, nggak ada ilmunya pakai wangsit. Atau mimpi misalnya, dia mimpi bertemu dengan seorang yang soleh bahwa tanggal 1 Syawal akan jatuh pada hari ini. Nggak bisa dibenarkan. Siapapun yang bermimpi nggak bisa dibenarkan. Jadi yang dibenarkan hanya dua, pakai hisab dan pakai hilal. Ya. Jadi tergantung keyakinan kita. Kawan-kawan di Muhammadiyah pakai hisab, jelas itu hari Jumat. Mereka yang hari Jumat keyakinannya pakai hisab, maka nggak boleh dia berpuasa. Seandainya pemerintah hari Sabtu, nggak boleh dia puasa hari Sabtu. Atau misalnya, mohon maaf, kawan-kawan yang mengimami diminta Idul Fitri, dia keyakinannya misalnya hari Jumat pakai hisab, dimintalah mengimami atau jadi khatib, ya kan? Mengimami. Niatnya apa? Niat sholat Idul Fitri. Itu sudah tanggal 1 Syawal dia kan. Besok pemerintah, kawan-kawan NU minta juga, Ustadz bisa nggak mengimami Ustadz hari Sabtu? Datang juga mengimami ke situ. Ini salah. Ya, karena apa? Secara keyakinannya dia di hari Sabtu itu sudah tanggal 2 Syawal. Nggak boleh sholat Id itu di tanggal 2 Syawal. Jadi harus konsisten. Kalau memang pakai hisab, ya silahkan pakai hisab. Kalau memang mengikuti ru'yatul hilal, silahkan ru'yatul hilal. Dua-duanya boleh. Jadi begitu, Pak Haji. Dua-duanya boleh. Perbedaan itu dua-duanya boleh. Dibenarkan oleh hukum agama. Kita sholat juga tiap hari pakai hisab apa? Pakai hisab kita. Tiap hari sholat itu pakai hisab. Ya, tapi pas Ramadan kita pakai hilal. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Ibu. Sholat berjamaah untuk perempuan yang Salat berjamaah untuk perempuan. Ya, perempuan itu paling afdal dia salat di rumah, perempuan. Tapi kalau istri kalian minta ke masjid, jangan kalian larang, kata Nabi. Ya, jangan kalian larang istri-istri kalian kalau mau ke masjid, jangan kalian larang. Mengapa lebih afdal perempuan itu di rumah? Karena perempuan itu ya rentan apa? Rentan fitnah. Rentan sekali fitnah. Mohon maaf, contoh. Seandainya ada seorang istri, ya, seorang perempuan yang sudah bersuami, jalan 3 kali aja dia jalan berturut, atau sekali aja dia jalan, dilihat sama orang, ya, dia berjalan sekali 2 kali, mungkin biasa aja pandangan orang, tapi kali yang ketiga dilihat, kok kelihatannya kok kayak mesra mereka jalan ini, padahal dia udah punya suami. Itu kadang-kadang menimbulkan fitnah. Ada kadang-kadang ibu-ibu bertanya, Ustadz, kita nunggu syuruk atau nyiapin makanan buat suami yang mau ke kantor? Ditanya, Ustadz, nunggu syuruk, kami ini para ibu-ibu, afdolnya kami nunggu syuruk, salat syuruk, atau kami nyiapin makanan buat suami kami? Soalnya mereka, suami-suami kami ini mau kerja, Ustadz. Kalau kami sampai syuruk, nanti terlambat menyiapkan makanannya. Jadi bagaimana? Saya bilang, menyiapkan makanan bagi suami itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada syuruk, lebih besar pahalanya daripada syuruk. Bahkan seorang perempuan, ya, dilarang berpuasa sunnah jika tanpa izin suami, nggak boleh puasa sunnah. Jadi mentaati suami itu jauh lebih besar pahalanya daripada menunaikan perbuatan sunnah. Jadi ibu-ibu silakan sholat di rumah. Mau ke masjid silakan aja ke masjid. Boleh ke masjid. Yang penting tidak sampai menimbulkan fitnah. Maka jangan pakai wangi-wangian. Wangi-wangian yang yang membuat orang tuh kalau dia berpapasan tuh jadi kemana-mana pikirannya. Jadi nggak khusyuk. Ya Allah, harumnya, masya Allah, harum sekali. Hilang, hafalan pun hilang. Ya, bisa hilang hafalan. Ya. Tadi malam ke Depok, masya Allah, sama santri pakai mobil.
Wah, di depan tuh ada perempuan, masya Allah, pakai singlet, kelihatan semuanya di sini. Ya Rabbi ya Arhamar Rahimin. Saya bilang, ya, kau yang nyopir jangan sampai kau menunduk. Saya bilang, haram kau menunduk. Mengapa? Tabraklah kita ini. Tabrakan kita ini kalau kau menunduk. Saya aja yang nunduk, saya bilang. Iya, saya kan happy-happy aja, santai aja di sebelah. Kau yang nyopir nggak boleh kau nunduk. Ya. Kalau dia sopir ya, dia kan sudah nyopir. Nah, boleh kau nunduk. Haram hukumnya kau menunduk karena kau membahayakan saya dan membahayakan dirimu. Saya bilang. Ya udah sambil istighfar aja nyetir, saya bilang. Astagfirullahaladzim. Yang penting jangan sambil dinikmatin gitu. Udah sekedar ngeliat aja. Ya. Al-ula laka wa tsani 'alaika. Pandangan pertama itu rezeki bagimu, pandangan kedua adalah dosa bagimu. Jadi begitu ibu-ibu. Ibu-ibu bukan berarti ketika dia nggak berjamaah ke masjid lalu pahalanya rendah sekali, enggak. Justru itu lebih afdal mereka salat di rumah. Mau ke masjid izin sama suami. Begitu Bu. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Jangankan sekali lagi, 2-3 kali lagi nggak apa-apa Pak Haji. Uzur syar'i. Kalau dia menikah ada Oke. Kalau ada uzur syar'i, maka itu tak jadi masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang enggak boleh itu enggak mau nikah, bahkan benci kepada pernikahan. Iya. Itu yang enggak boleh. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati, siapa yang benci terhadap sunnahku, falaysa minni, maka dia bukan golonganku. Benci, enggak mau menikah, padahal dia mampu, tidak ada masalah, iya, tidak ada kendala. Lalu dia tidak menikah karena benci, nggak suka, pokoknya mendingan gua happy aja, saya nggak suka menikah, beban macam-macam dipikir, itu nggak boleh. Ya, kalau ada uzur syar'i maka tak jadi masalah, boleh, silahkan. Ya, apapun itu kalau ada uzur, selama uzurnya uzur syar'i, maka dia boleh untuk itu tadi tidak menikah karena mungkin kanker dan lain sebagainya. Puasa wajib. Tapi kalau Anda sedang perjalanan, Anda boleh tidak berpuasa. Boleh nggak puasa, tapi nanti di qadha pada hari-hari yang lain. Boleh juga nggak berpuasa, boleh juga nggak qadha, boleh juga nggak bayar fidyah. Siapa kira-kira? Ada orang boleh nggak puasa, ya, tapi wajib qadha. Siapa dia? Perempuan haid, ya, orang sakit yang ada harapan untuk sembuh, orang perjalanan boleh nggak puasa tapi wajib qadha. Ada orang boleh nggak puasa dan tidak wajib qadha tapi wajib bayar fidyah, yaitu seseorang yang sakit tak ada harapan untuk sembuh. Gila udah pastilah, sholat pun tak wajib kalau orang gila. Siapa? Orang siapa? Orang yang apa? Tidak wajib puasa, dia balik, nggak wajib qadha, nggak wajib bayar fidyah. Siapa tuh? Ya orang yang uzur syar'i. Itu tadi orang yang uzur syar'i. Dia qadha, nggak mungkin dia qadha. Dia ini sakit tak ada harapan untuk sembuh, tua renta lagi, disuruh bayar fidyah, miskin, untuk makan aja dia numpang. Gimana mau bayar fidyah 30 hari? Sudah hilang kewajibannya. Itu namanya uzur syar'i, uzur yang dibenarkan oleh agama. Jadi tidak jadi masalah, ya. Bagaimana hukumnya makan anjing? Haram nggak? Haram nggak makan anjing? Makan babi boleh nggak? Nggak boleh makan babi. Tapi jika ada uzur boleh. Mana dalilnya? Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi Allahi bih, faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaik." Allah haramkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi
dan sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah. Tapi jika dalam situasi darurat, nggak ada yang bisa dimakan kecuali yang ada hanya daging babi. Kalau nggak makan, sudah ditahan, sudah cari makanan berhari-hari, nggak menemukan makanan, yang ada hanya anjing, yang ada hanya babi, sudah tak kuat lagi menahan, maka fala itsma alaih, nggak apa-apa, nggak ada dosa bagi orang yang seperti itu. Ya, tapi hanya sekedar untuk menyambung nyawa, ya, hanya untuk mempertahankan nyawa. Jangan gara-gara boleh ini lalu apa, prasmanan daging babi, bukan begitu maksudnya. Itu yang saya sebut dengan uzur. Jadi kalau uzur syar'i, ad-daruratu tubihul mahzurat. Kadang-kadang kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang haram. Begitu kaitannya dengan uzur syar'i. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan Pak Ji. Ya. Oh. Ya. 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 Tapi ada yang bilang ya selama tidak di tempat kita atau di rumah kita berasa ya tetap masih boleh dikosor. Mungkin perlu penjelasan batasnya. Oke. Dalam memang ulama beda pendapat ya, berapa lama dia orang itu boleh qasar ya, salatnya berapa lama waktunya. Dalam mazhab Syafi'i itu paling lama tiga hari. Kalau sudah lebih daripada 3 hari maka orang itu sudah termasuk mukim. Sudah termasuk mukim. Itu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Ya, dan saya lebih memilih pendapat itu ya, untuk apa ya? Karena kalau umpamanya nih, mau pakai pendapat selama dia berada di sana, semua TKI itu masih boleh. Kan kampung halamannya bukan di luar negeri, ya. Semua TKI itu selama dia belum pulang, maka selama itu mereka boleh qasar salatnya, ya, boleh jamak salatnya, boleh qasar, boleh jamak, karena mereka masih terhitung musafir. Nah itu mengkhawatirkan kalau buat situasi ibadah kita, ya. Jadi saya lebih memilih pendapat itu selama 3 hari. Ada yang berbeda ya, Allah a'lam. Kemudian jadi ulama beda pendapat ya, yang pertama. Yang kedua pertanyaannya mengenai qasar. Kan kita nggak sibuk-sibuk juga ya kan, nggak sibuk, nggak ngapa-ngapain ya. Termasuk misalnya puasa. Orang kalau kita misalnya mau ke saya mau ke Mataram misalnya, saya mau ke Mataram, tinggal ke bandara beli tiket, sudah 1 jam 45 menit, tinggal tidur aja di dalam pesawat. Ya. Boleh enggak puasa? Kalau bicara boleh. Tapi afdalnya puasa apa enggak? Ini ulama beda pendapat lagi. Beda pendapat. Karena rukhsah itu bagian daripada keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Lebih baik dia, sebagian ulama mengatakan lebih baik dia enggak puasa. Sebagian ulama mengatakan lebih baik dia berpuasa.
tergantung situasi. Kalau memang situasinya mampu, wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih baik bagimu. Ya nggak ada kendala, nggak ada apa-apa kan? Silahkan Anda berpuasa, itu lebih baik. Ya. Tapi kalau Anda mau menerima sedekah seperti tadi, ya, saya lebih utama menerima, khusus bab salat tadi, lebih saya pakai untuk menerima sedekah. Ya, saya qasar terus selama saya dalam perjalanan. Ya, selama saya terhitung sebagai seorang musafir, saya akan jamak dan qasar salat saya. Fa innaha sadaqah, kata Nabi, karena sesungguhnya qasar, rukhsah itu adalah sedekah dari Allah. Fataqabbal sadaqatahu, maka terimalah sedekah itu. Jadi terima sedekah. Orang kalau ngasih ke kita suatu pemberian, mau kita butuh atau enggak, ambil supaya kawan kita senang. Hatta sampai-sampai kata para ulama, walaupun yang ngasih itu misalnya perampok, yang ngasih itu kawan, misalnya ada tetangga, dia suka mencuri, dia bawakan kita makanan. Iya, dia bawakan kita makanan. Ya, tetangga umpamanya dia suka mencuri, ambillah. Masalah Anda mau makan, Anda ragu, itu urusan nomor 100. Yang penting Anda ambil untuk menyenangi hati, memberikan rasa senang kepada saudara kita. Jadi lebih baik di qasar. Terima sedekah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau qadar kan, tapi kita pada Allah tidak bisa ada hutang pada puasa kan. Itu gimana? Ada hutang qada puasa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Ya. Man mata, siapa yang meninggal dunia, yang mati, wa alaihi siyamun, sedangkan masih ada puasa yang belum dikerjakan, sama anhu waliyuhu, maka diqadhakan, dipuasakan oleh ahli warisnya, oleh anaknya yang mengqadhakan. Anaknya mengqadhakan. Silakan dibagi, mungkin ini qadha untuk puasa, silakan berapa hari misalnya, anak-anaknya mengqadha berapa hari yang dia tinggalkan. Mungkin 5 anaknya, 5 hari dia qadha, silakan 5-5-nya mengqadha untuk orang tuanya. Begitu ya. Wajib qadha. Wallahu a'lam. Baik, setelah saya kebetulan sudah masuk, kita coba dulu. Terima kasih kepada jemaah khusus buat Ustaz kita, Tuhan Ustaz Dr. Ahmad Jamaluddin MPDI. Semoga Allah terus berikan kesehatan buat beliau, Allah memberikan panjang umur dan terus bisa memberikan